Jadi dulu ada salah seorang habaib yang memang hidupnya itu dihabiskan hanya untuk cari ilmu. Sampai akhirnya menikahnya agak terlambat karena sibuk cari ilmu ini tadi. Nah, cuma jomblo-jomblo sekarang kalau mau menjadikan ini alasan juga tidak bisa. Karena ini habibnya kelihatan, karena karyanya ada, muridnya ada, akhirnya terlambat nikah karena fokus cari ilmu. Akhirnya setelah itu, ketika akhirnya dipaksa menikah dan mau menikah, terjadilah akad nikah. Malamnya teman-temannya ngerjain, si Habib ini ngerjain, saya akan naruh kitab di depan pintu kamar pengantin, kitab yang belum pernah dia baca. Ini malam pertama Zat. Kata malam pertama kan ini katanya mirip-mirip kayak malam pertama di surga, katanya begitu katanya. Jadi ini malam pertama dia nikah, ini belum pernah nikah sebelumnya, malam pertama dia nikah, kasih kitab di depan kamar pengantin, teman-temannya terus taruhan tapi nggak ada duitnya. Kira-kira baca kitab atau masuk ke kamar pengantin. Nah, subhanallah, akhirnya karena itu ada keluarga yang mungkin masih, akhirnya kitab ditaruh, malam ketika masuk kamar pengantin, mempelai wanita masuk, Habibnya lihat ada kitab, dibuka, asik. Akhirnya sampai adzan subuh berdiri di depan kamar membaca kitab. Nah, kalau versi kisah yang lain ada yang mengatakan kitabnya dibawa masuk ke kamar, istrinya suruh bawa lilin, Habibnya baca kitab. Akhirnya orang tuanya setelah itu, orang tuanya yang perempuan nanya sama anaknya, gimana malam pertamanya? Oh, saya tidak diapa-apain, saya cuma disuruh baca kitab. Kan takut nih jangan-jangan anak perempuannya kenapa atau cacat atau kenapa. Akhirnya satu diingetin, ternyata ini Habib karena ada kitab jadi lebih asik sama kitabnya daripada sama pengantin perempuannya. Akhirnya kemudian orang tuanya Habib ini keluarga bilang sudah, tidak boleh ada yang goda, semua kitab disingkirkan biar malam ini dia berbulan madu. Artinya kenikmatan ilmu, kenikmatan luar biasa. Imam Fakhrul Razi dalam saya tidak tahu di kitabnya yang Mafatihul Ghaib atau kitab yang ada yang tentang filsafat satunya lagi, kan ada itu kalau nggak salah. Itu beliau pernah mengatakan kenikmatan itu ada 3 macam. Ada kenikmatan itu yang sifatnya kenikmatan makanan hissi. Ada yang kenikmatan itu sifatnya kenikmatan karena punya pengaruh jabatan. Tapi di antara kenikmatan itu yang paling nikmat adalah kenikmatan ilmu. Karena itu adalah kenikmatan maknawi. Karena nikmatnya makan itu sebanyak apapun orang makan ada efek samping. Jabatan ada efek samping. Nah, pohon semakin tinggi, angin juga akan bertiup semakin kencang. Tapi kalau ilmu itu satu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Karena nikmatnya ilmu itu luar biasa. Satu kisah lagi, Beb. Satu kisah lagi. Mumpung ingat nih soalnya, Ada salah satu ulama wazir. Ini kalau nggak salah, ini karena nggak tahu Ustaz, minta doa dari Ustaz biar ingatannya kuat. Saya lupa nama muhadditsnya. Bisa jadi Al-Auza'i atau Imam Sufyan. Ada seorang wazir punya pangkat yang tinggi, menyaksikan 2 ulama debat. Akhirnya 2 ulama ini berdebat tentang masalah hadis. Akhirnya ketika itu sampai pada salah satu dari yang lawannya ini mengatakan, saya punya satu hadis, yang hadis ini tidak ada yang punya kecuali saya. Kata yang tadi, yang satunya bilang, coba saya pengen dengar hadis kamu apa? Ya saya dengar, saya mendengar dari fulan. Saya mendengar katakanlah dari Muhammad. Saya mendengar lagi dari fulan lagi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda begini. Ulama yang tadi ketika dengar ditantang tadi hadis yang belum pernah ada yang dengar, yang tadi ini ketawa. Kata ulama tadi, kamu tahu enggak? Kamu tadi dari siapa? Dari fulan. Saya itu dari siapa? Dari Muhammad. Tahu enggak Muhammad yang dimaksud itu siapa? Enggak tahu, itu saya. Jadi kalau kamu dengar langsung dari saya, nanti sanadmu lebih tinggi akhirnya. Nah, kata wazir tadi, wallahi, nikmatnya harta, nikmatnya kepemimpinan, nikmatnya jadi pejabat. Kalau saya
bayangkan kepada ulama yang menang dalam diskusi itu, kenikmatannya masih lebih nikmat dia. Nah, karena ilmu itu punya nikmat lazat yang luar biasa.